Halo Tribuners, sekarang kita bersama dengan dosen bagian psikolog pendidikan Unika Atmajaya Jakarta, Ibu Debri. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Pagi. Ibu Debri ini aktivitasnya sekarang apa nih Bu? Iya, sehari-hari saya mengajar sebagai dosen tetap di bagian psikologi pendidikan di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta. Ibu sering gitu ya bikin seminar tentang pendampingan orang tua pada anak, begitu ya? Saya berkecimpung di parenting yang secara khusus itu namanya parental mediation. Saya sering mendapat undangan untuk memberikan seminar tentang pendampingan penggunaan gawai atau internet gitu kepada anak-anak. Jadi seminarnya untuk orang tua. Berarti penekanannya kepada orang tua gitu ya Bu? Betul, penekanannya kepada orang tua, perannya itu sangat vital gitu. Dan sebetulnya banyak orang tua yang sangat ingin sebetulnya untuk bisa mendampingi anaknya, tapi nggak tahu harus melakukan apa. Peran orang tua memang menjadi sangat vital gitu, karena generasi ini memang dilahirkan sebagai generasi digital gitu. Begitu mereka lahir memang ya tanpa harus diberikan pelatihan atau diajari oleh siapapun gitu. Semua anak yang dilahirkan sebagai generasi digital bisa melakukan apapun dengan menggunakan gawai gitu. Bisa menggunakan internet tanpa ada pelatihan atau diajari sebelumnya gitu. Apalagi kan kalau diketahui juga ya Bu, golden periodnya anak itu kan 0 sampai 5. Dan Ya, kadang juga umur-umur segitu itu kan udah dikenalin sama gawai gitu ya Bu. iya, iya, Itu iya. menurut Ibu sendiri gimana ya? Apakah baik atau harus memang bagaimana? Terlebih Bah, sama orang tua juga yang terlalu sibuk gitu kan. Terus ya udahlah ini aku ya, kasih gawai aja biar anaknya nggak ribut misalnya kayak gitu. betul, betul. Itu fenomena yang sangat umum terjadi saat ini ya. Tapi kalau kita lihat di teori psikologi gitu ya, ada yang namanya teori dari Erikson, psikososial. Bagaimana seorang anak itu memiliki pengalaman psikologis tertentu dan akhirnya berpengaruh pada relasi sosial dia gitu. Nah, umur 0 sampai 1 tahun itu adalah masa di mana seorang anak itu mengembangkan yang namanya trust atau kepercayaan kepada dunia yang ada di sekitar dia. Jadi kalau dia itu bisa merasakan, ini anak 0 sampai 1 tahun ya, kalau dia bisa merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya itu responsif, cepat merespon kebutuhannya dia, konsisten gitu ya, dalam memberikan kasih sayang dan memberikan kebutuhan, itu anak akan mengembangkan yang namanya trust. Dia percaya bahwa dunia di sekitar dia ini adalah dunia yang aman, dunia yang nyaman, tidak menakutkan dan tidak mengancam. Ketika seorang anak tidak bisa mengembangkan trust, dia kemudian akan masuk ke kondisi yang namanya mistrust. Nah, kondisi mistrust ini nanti ketika dia semakin besar, dia akan memandang orang lain sebagai entah itu ancaman atau orang lain itu sebagai figur yang dia harus bergantung gitu. Karena dia tidak merasa aman gitu ya. Jadi ketika seseorang itu sulit percaya kepada orang lain, itu bisa saja terjadinya itu akarnya sudah dari sejak usia 0 sampai 1 tahun. Apa yang terjadi di masa anak-anak, bahkan ketika orang tua menganggap dia belum tahu apa-apa,
itu bisa sangat berpengaruh pada relasi sosial nanti dia ketika besar. Oke, itu kalau misal seorang anak itu sudah merasa mistrust gitu Bu, apakah itu bisa dibenerin gitu ya? Itu kan padahal juga kan kata Ibu tadi nggak bisa dibalikin gitu kan waktu. Tentu saja semua kemungkinan bisa gitu, tapi butuh effort. Semakin besar usianya, semakin besar effort yang harus dikeluarkan untuk bisa membangun itu. Kalau memang efeknya itu sudah sangat merusak dalam relasi sosial, ya berarti butuh bantuan dari profesional. Kan dari umur 1 gitu kan Bu. Terus kalau anak-anak nih, sebenarnya tuh bagusnya mulai umur berapa sih anak itu baru diperbolehkan memegang gadget? Kata kuncinya kan pengelolaan ya. Jadi untuk anak-anak yang kecil gitu ya, 0 sampai 5 tahun, itu pengelolaannya sangat ketat. Gitu, boleh diberikan tapi dengan waktu yang sangat terbatas. Semua itu ada di kendali dia kan. Ketika dia nggak suka, dia ganti. Ketika dia mau ini, dia stop. Dalam kehidupan nyata, tidak seperti itu kejadiannya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, ini banyak terjadi pada ya anak-anak sekarang yang dikeluhkan oleh para orang tua gitu ya, anak-anak SD gitu, itu udah sulit sekali untuk berkomunikasi dengan temannya, menangani konflik dengan temannya itu jadi sulit gitu. Karena ketika seorang anak terbiasa dengan smartphone, dia terbiasa untuk semua dikendalikan oleh dia. Dari teori tentang parental mediation, itu untuk anak-anak sekolah sampai sekolah dasar itu tidak disarankan untuk memiliki smartphone pribadi. Sebaiknya dia ada namanya di parental mediation itu namanya co-using. Co-using itu adalah penggunaan bersama. Jadi dia menggunakan smartphone milik orang tuanya bersama-sama dengan orang tuanya. Sampai usia sekolah dasar disarankan untuk seperti itu. Persepsi dia tentang kepemilikan, bahwa itu bukan milik dia, itu membuat dia punya kontrol dan kendali. Dan ketika ada pengelolaan dari orang tuanya, dia akan lebih rela gitu. Karena persepsi dia adalah ini milik bersama, jadi co-using namanya. Pendampingan orang tua dalam penggunaan media dengan cara memberikan aturan. Gitu. Jadi boleh pakai kalau Sabtu Minggu misalnya gitu. Kemudian boleh pakai setiap hari tapi 2 jam dibagi 2 sesi misalnya gitu. Yang ketiga namanya active mediation. Nah, ini adalah yang paling ideal. Orang tua menerapkan restriction tadi juga, orang tua juga bisa sambil menerapkan co-using, penggunaan bersama, tapi bedanya di active mediation adalah orang tua selalu menjelaskan dan berdiskusi dengan anak tentang kenapa boleh, kenapa enggak. Kenapa waktunya boleh sekian, kenapa enggak lebih. Kata kuncinya adalah penjelasan dan diskusi. Gitu. Jadi kalau ada aturan misalnya, itu hasil diskusi dengan anak. Gitu. Bahkan anak kecil pun kan sebenarnya bisa gitu ya. Kalau mau pakai HP, enaknya adik mau sebelum mandi sore atau setelah mandi sore. Untuk yang remaja, udah diskusi enak tuh. Kayak sama temen ya. Gitu. Oke, sekarang udah mulai SMP, kita pakainya berapa ini ya gitu, berapa lama ya dalam sehari gitu. Nah itu didiskusikan, udah kayak temen, udah enak gitu. Kuncinya adalah yang penting ada keterbukaan komunikasi antara anak dan orang tua, dan itu kayaknya sudah disadari oleh begitu banyak orang tua bahwa kalau anaknya udah remaja udah nggak bisa lagi tuh yang otoriter gitu, nggak bisa.
Tapi juga nggak sedikit juga kan, Bu, ada orang tua yang anaknya udah besar tapi tetap aja diawasinya itu masih seperti anak kecil gitu. Betul, betul. Dan itu kenapa saya selalu bersemangat memberikan seminar-seminar gitu. Karena memang jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Kadang-kadang bukan karena orang tua itu nggak mau, tapi nggak tahu caranya. Kalau tentang misalkan tadi itu ada active mediation itu, dia kan sebagai orang tua harus selalu menjelaskan ke anaknya gitu kan, Bu. Tapi kan kalau dilihat ada orang-orang zaman sekarang kalau misal ditanyain anaknya misal tentang yang berbau ke arah sana gitu, Bu. Dia tuh ngucapinnya tuh yang kayak ya pokoknya itu gitu. Nah, itu tuh sebenarnya harus dijelaskan secara benar atau benar harus pakai apa sih kayak misal perumpamaan gitu ya? Saya tuh sebenarnya punya satu artikel yang diterbitkan dalam satu buku gitu, bersama dengan teman-teman sesama dosen di Unika Atmajaya. Dan di situ saya menuliskan khusus mengenai pornografi. Bagaimana orang tua itu menyikapi dan menjelaskan mengenai pornografi kepada anak-anaknya. Pada kondisi idealnya itu memang sex education itu diberikan sedini mungkin, gitu. Jadi kuncinya adalah sex education dulu nih. Kalau sex education-nya berjalan dengan baik antara dari orang tua kepada anak, maka menjalankan active mediation itu juga jadi lebih ringan, gitu. Sex education itu diberikan sedini mungkin dari hal-hal yang sangat sederhana seperti sejak kecil mereka dibiasakan untuk menyebutkan nama anggota tubuh mereka sesuai dengan nama anggota tubuhnya. Dan alat kelamin itu adalah salah satu anggota tubuh sama seperti mata, hidung, mulut, telinga. Persepsi orang tua yang dibawa sejak dahulu kala itu yang membuat mereka menyebutkan nama penis dan vagina itu menjadi sesuatu yang berat gitu. Padahal kan sebetulnya itu anggota tubuh sama seperti tangan, kaki, rambut, dan lain sebagainya. Sesimpel itu sebetulnya sudah masuk dalam sex education. Penjelasan-penjelasan mengenai alat reproduksi mereka, gitu ya. Penjelasan mengenai kalau ada pertanyaan gitu, anak saya pernah tanya, loh kok bunda pakai pampers gitu. Terus saya menjelaskan ini bukan pampers, ini namanya pembalut. Karena bunda sebagai perempuan, anak saya laki-laki kan, itu punya telur di dalam perut. Telur gitu. Tapi kan saya mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa dia gitu. Punya telur yang dihasilkan setiap bulan. Kalau nggak jadi adik bayi, telurnya keluarnya dalam bentuk darah. Jadi bunda harus pakai pembalut. Itu sex education. Kenapa pornografi itu nggak boleh dilihat? Gitu. Dalam buku itu saya menjelaskan kita nggak bisa memberikan penjelasan bahwa karena kamu masih kecil gitu. Seorang remaja nggak akan terima dirinya disebut sebagai masih kecil. Dia akan merasa bahwa dia sudah dewasa. Saya menjelaskan tentang pornografi kenapa tidak boleh dilihat adalah seperti ini. Pornografi itu sebetulnya tidak pantas dan tidak perlu dilihat oleh siapapun, dari usia manapun, bahkan orang dewasa sekalipun. Karena apa? Karena hubungan seks yang terjadi di adegan-adegan di pornografi itu sesuatu yang tidak sama, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seks itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan yang menikah dengan tujuan untuk reproduksi. Itu yang sebenarnya dan yang seharusnya.
Dalam pornografi tidak seperti itu yang terjadi. Pornografi itu jauh melenceng dari itu. Sehingga dia tidak pantas dan tidak seharusnya dan tidak perlu untuk dilihat oleh orang dari usia manapun. Bahkan kita sebagai orang dewasa sekalipun. Karena yang terjadi di sana adalah tidak ada kasih sayang, tujuannya bukan untuk sesuatu yang digariskan oleh sang pencipta, gitu ya. Dilakukan secara sembarangan, seperti yang terjadi pada hewan, mohon maaf, dan itu semuanya tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh pencipta dari seks itu sendiri. Nah, itu yang perlu disampaikan dari orang tua kepada anaknya, gitu. Jadi kalau seorang anak disebutkan, karena kamu masih kecil gitu, berarti kalau aku udah besar boleh dong, gitu. Padahal sebetulnya ya itu buat apa, gitu. Karena itu sesuatu yang sangat melenceng gitu. Dampaknya sebetulnya kalau dilakukan seperti yang ada di pornografi itu, dampaknya bisa sekian banyak loh, gitu. Seperti itu. Oke. Jadi pengetahuan baru ya, Bu. Buat yang nggak ngerti gitu, ternyata jadi orang tua tuh nggak semudah itu. Betul, jadi orang tua itu memang nggak ada sekolahnya, gimana? Iya, kan biasanya ada tuh anak, aku tuh nggak mau sama orang tuaku nganggap aku anak kecil terus kayak gitu. Gimana sih sikap yang betul untuk orang tua? Iya, jadi komunikasi yang terbuka itu kuncinya, gitu ya. Ketika komunikasi terbuka itu bisa berjalan, sebagai orang tua selalu bisa menanyakan kepada anaknya. Kalau komunikasinya itu tumbuh dengan baik dan suportif, anak itu nggak akan segan-segan untuk protes kepada orang tua, gitu ya. Ketika orang tuanya dia anggap salah, gitu. Nah, ketika hal tersebut bersambut dengan orang tua yang suportif dan terbuka, gitu, selalu ada ruang untuk mendiskusikan, oke, ini sebenarnya letaknya di mana? Oh, ternyata kita saling salah pengertian, gitu. Oke, kalau saling salah pengertian kita luruskan. Harus ada kesediaan juga 3 kata itu ya. Tolong, maaf, terima kasih. Orang tua menuntut itu dari anaknya, tapi apakah orang tua juga mau melakukannya? Saya selalu menekankan kalau mau jadi orang tua harus ada teladan dulu, gitu. Anaknya harus lihat dulu, gitu. Orang tuanya kalau dia ngomel-ngomel, anaknya dibilang males dan lain sebagainya, apakah orang tuanya memberikan teladan tentang itu, tentang kerajinan atau enggak, gitu. Jadi teladan itu adalah kunci, gitu ya. Teladan, penuh kasih sayang. Oke, jadi orang tua tetap harus hati-hati ke anak dan jadi teladan yang benar. Harus jadi teladan. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Sepertinya itu ya, gitu. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi, mungkin saya bisa memberikan materi juga, obrolan tentang bagaimana jadi orang tua yang demokratis. Gitu. Itu ada tipsnya juga sendiri. Kita telah mendatangkan Ibu Debri dan terima kasih Ibu udah mampir ke Tribun News on Cam. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing tentang ini. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.